Anda menyaksikan headline pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober digelar pagi ini di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri pimpinan lembaga tinggi negara serta tamu dari negara sahabat ikut hadir dalam upacara tahun ini. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Rosalin Asmarantika yang melaporkannya langsung dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rosalin, bagaimana berlangsungnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pagi ini? Dan apa perbedaan yang berbeda dalam peringatan kesaktian Pancasila tahun ini? Iya Maria, untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara ini dipimpin atau yang menjadi inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo, dan upacara dimulai pukul 8 hingga pukul 8.30 pagi tadi. Selain Presiden Joko Widodo, hadir pula Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian juga para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga tinggi negara, juga duta besar dari negara sahabat, Maria. Itu yang masih sama, yakni memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, yang berbeda di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, Maria, ini adalah tema yang diangkat. Untuk tahun ini, pemerintah mengangkat tema kerja nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan Pancasila. Hal lain juga yang menjadikan Hari peringatan Kesaktian Pancasila tahun ini istimewa adalah pernyataan pemerintah terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat di tahun 65 atau yang dikenal juga dengan peristiwa G30 SPKI. Seperti yang diketahui, Maria, dugaan pelanggaran HAM tahun 65 ini tidak hanya menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, namun juga menjadi sorotan dunia internasional. Nah, dari itulah pemerintah ini concernnya sangat tinggi, mulai dari membentuk tim gabungan yang terdiri dari aparat hukum, kemudian juga dari pemerhati HAM, masyarakat, TNI, Polri, dan juga Kejaksaan. Kemudian juga sudah melakukan simposium nasional terkait dugaan pelanggaran HAM tahun 65 dan juga mempertimbangkan dua aspek, Maria, yakni aspek yudisial dan juga aspek non-yudisial. Dari itulah hari ini pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan sikap politik resmi terkait hal tersebut, dan berikut ini adalah pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto. Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo pagi ini meninjau progres pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika yang berada di lokasi proyek LRT pelayanan Cawang Cibubur. Rosalin, saat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana dengan progres pembangunan LRT sejauh ini? Ya, Sumi, 1 tahun semenjak groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 9 September 2015 terkait dengan proyek LRT ini, sejumlah progres sudah menampakkan wujud begitu, Sumi. Terutamanya ini adalah dalam hal pembangunan konstruksi untuk pembangunan trase dan tiang-tiang penyangga rel LRT nantinya ini untuk lintas layanan 1 yang menghubungkan Cawang dengan Cibubur saja, ini sejauh 14,5 km sudah 15% progres konstruksi atau bangunan trase dan juga tiang-tiangnya. Tadi ini Presiden Joko Widodo meninjau proyek ini bersama dengan Menteri BUMN, Menteri PUPR, Direktur PT Adikarya, perwakilan Kementerian Perhubungan, staf komunikasi Presiden, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden sempat melihat maket pembangunan dari LRT ini. Nantinya LRT ini akan melayani 3 lintas pelayanan, yakni Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, Cawang Kuningan Dukuh Atas. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa LRT ini nanti akan dijalankan atau yang akan menjadi operator dari LRT ini adalah PT KAI. Dan untuk transetnya sendiri atau unit kereta ringan, pemerintah rencananya akan membuka tender untuk pembelian unit set kereta ringan. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Menteri BUMN Rini Sumarno terkait proyek tender dari LRT ini.
tendernya juga termasuk bahwa mereka harus mau membangun di sini. Usai meninjau proyek LRT atau kereta ringan di Cibubur ini, Presiden Joko Widodo beserta dengan rombongan meluncur ke Dukuh Atas meninjau lagi proyek transportasi lainnya, yaitu MRT yang nantinya juga akan melayani masyarakat DKI Jakarta menuju ke kota-kota penyangga di pinggiran DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Sumi. Terima kasih Rosalin untuk informasinya. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang dan sesaat lagi Metro Bisnis akan hadir bersama Rike Karolin. Tetap. Baik Zakia dan Robert, poin penting yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yakni masalah rehabilitasi berupa relokasi warga ke hunian baru dan kemudian mengenai penegakan hukum terhadap para perusak hutan yang menyebabkan banjir bandang pada seminggu yang lalu di Kabupaten Garut. Dan penyampaian dari poin-poin penting itu dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kabupaten Garut mulai pada pagi tadi pukul 9 hingga saat ini pun Presiden juga masih berada di Kabupaten Garut. Dan selain berkunjung ke lokasi yang terdampak banjir bandang yakni rumah warga yang rusak-rusak, Presiden juga mengumpulkan 1.500 warga korban banjir bandang yang selamat di Terminal Guntur. Presiden memberikan beberapa bantuan secara simbolis kepada anak-anak sekolah dan juga kepada keluarga korban meninggal dunia serta para korban terdampak. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya di lapangan Paris di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet. Pembangunan rumah susun, karena tadi saya bertanya ke Pak Bupati Garut, apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun? Ya, setuju. Ya, sudah kita putuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya 2 tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat. Zakia dan Robert. Talita, kemudian bagaimana dengan perkembangan proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, saat ini adalah hari ke-9 proses tanggap darurat banjir bandang Kabupaten Garut, dan di samping itu juga masih ada proses pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Untuk itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, terutama difokuskan di Waduk Jati Gede yang berada di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Saat ini sekitar 170 personel gabungan dari SAR, TNI, Polri, dan para relawan berada di sana untuk mencari kemungkinan adanya korban jiwa kembali. Dan selain itu ada perpanjangan kembali proses pencarian, yakni yang akan diperpanjang hingga 3 Oktober mendatang. Berikut pernyataan dari Kepala Basarnas Pusat FHB Sulistyo. Standar operating procedure bahwa di Basarnas itu operasi pokok adalah 7 hari. Kemudian bisa ditambah dengan 3 hari, kemudian analisis tambah lagi, sampai dengan ada hitungan nanti efektivitas dari kekuatan yang ada di lapangan dengan sasaran yang kita harapkan tidak efektif, tidak efisien, baru kemudian kita koordinasikan dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Nah, di situ baru Zakia dan Robert. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri atas informasinya. Kita beralih ke informasi setelah menertibkan perkampungan Bukit Duri di bantaran Sungai Ciliwung pada Rabu pagi. Hari ini Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat untuk Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai tantangan bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk ikut program teks amnesti kepada dirinya salah sasaran. Ahok memastikan dirinya tidak akan ikut program teks amnesti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta dirinya tidak disamakan dengan Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan memiliki kekayaan tinggi. Ahok menyatakan sebagai politisi dan pejabat negara, dirinya telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Ia meyakini tidak memiliki harta yang disembunyikan di luar negeri. Sebelumnya, Sandiaga Uno ikut program teks amnesti dengan menebus pajak dari 10 perusahaannya. Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik,
Saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri. Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program teks amnesti semakin tinggi. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, program teks amnesti berhasil menciptakan momentum reformasi perpajakan di Indonesia. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program pengampunan pajak atau teks amnesti semakin tinggi. Antrian panjang wajib pajak terlihat di sejumlah kantor pelayanan pajak di berbagai daerah. Bahkan untuk memanfaatkan program teks amnesti, banyak anggota masyarakat yang antre sejak subuh. Mereka ingin memanfaatkan momentum tarif tebusan 2% untuk melunasi kewajiban pajak yang selama ini tertunggak. Presiden Joko Widodo mengatakan program teks amnesti berhasil menciptakan momentum reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden menambahkan, antusias masyarakat merespons program teks amnesti menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat mendukung pembangunan negeri ini. Menurut Jokowi, selama berlangsungnya reformasi perpajakan, orientasi pemerintah adalah membangun sebuah kepercayaan. Menurut saya sebuah momentum yang baik untuk perpajakan kita. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Nah, momentum seperti ini harus dimanfaatkan, harus kita gunakan. Oleh sebab itu, orientasi kita adalah sekarang ini membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan. Dan momentum ini sekarang ada. Pertama. Yang kedua, ini juga momentum kita untuk mereformasi sistem perpajakan kita. Sehingga nanti pada babakan yang kedua ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Ini harus mulai dikerjakan lebih detail. Sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik. Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga 28 September 2016, jumlah harta yang dilaporkan dalam program teks amnesti mencapai 2.612 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas deklarasi luar negeri 722 triliun rupiah, repatriasi 114 triliun rupiah, dan pembayaran tebusan mencapai 81,2 triliun rupiah. Menurut Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, jumlah deklarasi harta teks amnesti ini tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan 6 negara lain di dunia yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan program teks amnesti. Urutan kedua diduduki Italia dan Chili di urutan ketiga. Program teks amnesti ternyata tidak hanya diterapkan di Indonesia. Ada 13 negara lain yang sedang menerapkan kebijakan serupa saat ini. Animo masyarakat yang besar terhadap program teks amnesti merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Untuk merespons momentum reformasi pajak, pemerintah membuat undang-undang pendukung diantaranya PPH dan PPN. Hal ini harus dikerjakan lebih detail, sehingga ke depan sistem perpajakan di tanah air menjadi lebih baik. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pengusaha sekaligus politikus Golkar Abu Rizal Bakri ikut dalam program teks amnesti. Selain ARB, pengusaha dan pendiri PT Barito Pasifik Prayogo Pangestu juga ikut melaporkan harta kekayaannya. Abu Rizal Bakri melaporkan kekayaannya ke Ditjen Pajak yang langsung diterima oleh Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiastiadi. ARB berharap tax base negara dapat meningkat dari 11% ke 15%. ARB juga yakin tax amnesti dapat membuat Indonesia bisa menguatkan perekonomian dalam negeri. Sementara itu, pengusaha Prayogo Pangestu mengaku mengapresiasi pemerintah atas program teks amnesti. Prayogo juga mengaku tidak ada niat menyembunyikan hartanya di luar negeri. Prayogo berharap laporannya dapat dimanfaatkan negara untuk kepentingan bangsa. Oke. Pengantarnya ya. Oke, Pak. Ini Pak. Ini Pak. Sudah ya. Sudah ya. Tuh.
Apa yang baik dengan bagaimana kita harapkan nanti kita punya tax base itu bisa besar, bisa tinggi gitu ya. Nah, harapan saya sih bisa 15% gitu ya, bisa 15%. Mudah-mudahan bisa mencapai dari 11 jadi 15%. Dan saya yakin bahwa dengan adanya ini akan Indonesia jauh lebih baik. Bukan barang yang sudah